Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Haryadi, NIM 858727361. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya, Pokjar, Mojokerto. Kali ini saya akan mempraktikkan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan untuk melengkapi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun praktikum kali ini saya akan mempraktikkan pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu saya mengambil sampel kacang hijau yang paling mudah saya dapatkan di sini. Untuk selanjutnya simak videonya sebagai berikut. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Alat dan bahan, yang pertama alat tulis, kedua tabel data, ketiga kacang hijau, keempat kapas, kelima air, dan keenam gelas. Kerja sebagai berikut. Untuk praktikum kali ini kita siapkan air secukupnya, media kapas, kacang hijau, gelas, kita tulisi terang, dan satu gelas satunya yaitu kita tulisi dengan gelap. Karena nanti kita letakkan di media yang terang dan gelap untuk membedakan perkembangan pada tumbuhan tersebut. Sebelumnya kapas ini kita basahi terlebih dahulu di air sampai benar-benar basah. Lalu kita masukkan ke dalam wadah. Kita tata sedemikian rupa seperti ini, serapi mungkin. Karena nanti hasilnya akan berpengaruh juga. Dan untuk gelas yang satunya juga sama. Kita berikan kapas yang sudah diberi air. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, kacang hijau ini kita masukkan ke dalam air terlebih dahulu. Kita rendam lebih kurang 30-60 menit. Kacang hijau yang sudah kita rendam ini kita tunggu, kita rendam 30-60 menit. Di sini saya rendam sekitar 60 menit sampai mengembang, benar-benar mengembang. Ya. Setelah 60 menit, kita ambil kacang hijau ini, kita bagi di kedua tempat ini. Di dua gelas ini, gelas yang bertuliskan gelap dan juga gelas yang bertuliskan terang. Secukupnya agar nanti pertumbuhannya juga bagus. Nah, seperti ini. Diusahakan peletakan bijinya jangan bergelombol biar pertumbuhannya maksimal ya. Nah, nanti seperti ini. Tabel pengamatan. Pada hari ke-0 akar dan batang masih dalam kondisi tetap panjangnya baik di keadaan gelap maupun di keadaan terang. Pada hari pertama, di keadaan gelap, panjang akar 5 mili. Pada keadaan terang, panjang akar 25 mili. Panjang batang pada keadaan gelap masih 0 mm dan terang masih 0 mm. Pada hari kedua, pada kondisi gelap, panjang akar 10 mm dan pada keadaan terang, panjang akar 30 mm. Sedangkan panjang batang pada keadaan gelap 20 mm, panjang batang pada keadaan terang 30 mm. Pada hari ketiga, pada keadaan gelap, panjang akar 13 mm
dan pada keadaan terang panjang akar 20 mm. Pada keadaan gelap panjang batang 22 mm dan panjang batang pada keadaan terang 70 mm. Sedangkan pada hari keempat pada keadaan gelap panjang akar 25 mm, keadaan terang 40 mm. Pada keadaan gelap panjang batang 30 mm dan terang 130 mm. Pada hari keempat ini, biji kacang hijau sudah tumbuh sempurna dengan mengeluarkan daunnya. Hasil pengamatan pada hari pertama. Pada hari keempat. Hasil pengamatan pada hari kedua. Hasil pengamatan pada hari keempat. Hambatan saat praktikum, yaitu hambatan yang saya alami dalam proses praktikum kali ini adalah persiapan waktu minimal 4 hari agar hasil praktikum bisa dikatakan sempurna sesuai harapan. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu berdasarkan hasil praktikum pada pertumbuhan dan perkembangan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan organisme merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, serta diferensiasi sel. Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dari waktu ke waktu mengalami perubahan tumbuh tanaman apabila dilihat dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, diameter akar, dan batang pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedang faktor dari luar yaitu gen, cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan air. Terima kasih. Hasil praktikum kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.